Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika wajib hari ini kita sudah masuk di bab baru ya, yaitu tentang matriks. Di bagian pendahuluan ini kita akan mempelajari tentang pengertian matriks, notasi matriks, ordo, dan macam-macam matriks. Kita ke pengertiannya dulu. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu biasanya diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Contoh matriks. Ini ada dua bentuk contoh matriks. Sebenarnya ini sama saja karena angka yang berada di dalam tanda kurung ini angkanya adalah sama. Yang membedakan hanya tanda kurungnya. Yang di sebelah kiri tanda kurung biasa, yang di sebelah kanan adalah kurung siku. Jadi untuk menulis matriks kita bisa pakai tanda kurung biasa seperti ini atau bisa juga pakai kurung siku seperti ini ya. Kemudian lihat yang 3 dengan 1. Angka 3 dan 1 ini bentuknya adalah horizontal. Angka yang berada di horizontal ini dinamakan dengan baris. Jika ditanya matriks ini mempunyai berapa baris, kita bisa hitung arah yang horizontal ada 1, 2. Jadi matriks ini mempunyai 2 baris. Kemudian yang arahnya ke bawah atau vertikal, ini dinamakan dengan kolom. Jika ditanya ada berapa kolom dalam matriks ini, kita bisa hitung. Yang ke arah vertikal ada 1, 2. Jadi kolomnya ada 2. Sekarang notasi matriks. Lambang dari matriks itu adalah huruf besar. Sedangkan elemen-elemen matriks, elemen-elemen itu bisa juga disebut dengan anggota-anggota matriks, itu dilambangkan dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, maka AIJ menyatakan elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi lihat ini, AIJ, A-nya kecil itu melambangkan elemen matriks, kemudian I ini adalah melambangkan baris ke I, dan J-nya adalah kolom ke J. Jadi kalau AIJ ini adalah elemen baris ke I dan kolom ke J. Contohnya seperti ini. Jika diketahui matriks A, ini matriksnya, tentukan A21 dan A13. A21 artinya adalah elemen matriks pada baris kedua dan kolom ke-1. Kita bisa cari di sini baris kedua, ini adalah baris yang pertama, ini adalah baris yang kedua. Jadi baris kedua itu ada di bawah ya. Baris kedua, kolom ke-1. Ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Kalau di sini yang diminta A21, elemen pada baris kedua dan kolom ke-1 kita bisa cari di sini. Baris kedua, kolom ke-1. Maka nilai A21 itu adalah 3. Sekarang A13. Elemen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-3. Kita cari di sini. Baris ke-1 dan kolom yang ketiga. Maka nilai A13 adalah 5. Ordo matriks. Ordo matriks dinyatakan dengan M kali N, di mana M itu adalah baris dan N adalah kolom. Contoh, jika matriks A seperti ini matriksnya, tentukan ordo matriks A. Tadi untuk mencari ordo matriks A, kita harus menentukan barisnya dulu dengan kolomnya. Dari matriks A ini ada berapa baris? Kita hitung. Baris itu adalah yang arahnya mendatar atau horizontal. Barisnya 1, 2, ada 2 baris. Kemudian
kita tentukan kolomnya. Ada berapa kolom di matriks A ini yang arahnya vertikal untuk menghitung kolomnya. 1, 2, 3. Jadi kolomnya ada 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Sehingga matriks A tersebut mempunyai ordo 2 kali 3. Atau bisa juga ditulis A 2 kali 3. Artinya adalah matriks A tersebut berordo 2 kali 3. Macam-macam matriks. Berdasarkan banyaknya baris dan kolom, yang pertama ada namanya matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya seperti ini. Matriks ini barisnya hanya satu saja. Kolomnya ada 1, 2, 3. Ada kolom 3. Kolomnya ada 3 ya. Jadi kalau kita tulis ordonya adalah 1 kali 3. Karena barisnya hanya 1, maka dinamakan dengan matriks baris. Yang kedua, matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya seperti ini. Ini barisnya ada 1, 2, ada 2 baris. Sedangkan kolomnya yang vertikal hanya satu saja. Maka ordonya adalah 2 kali 1. Barisnya 2, kolomnya 1. Karena kolomnya hanya 1, maka matriks ini dinamakan dengan matriks kolom. Yang ketiga, matriks persegi panjang adalah matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Contoh, ini matriksnya. Kalau kita hitung barisnya ada 2 baris dan kolomnya ada 3. Sehingga ordonya adalah 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Maka matriks ini dinamakan dengan matriks persegi panjang. Yang keempat, matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contoh, ini contohnya. Kalau kita hitung barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Sehingga matriks ini berordo 3 kali 3. Karena banyaknya baris dan banyaknya kolom sama, maka matriks ini dinamakan dengan matriks persegi. Masih di contoh matriks persegi, lihat matriks persegi ini. Yang garis berwarna merah ini dinamakan dengan diagonal utama. Jadi kalau dia miring arahnya ke kanan, disebut dengan diagonal utama. Sedangkan yang miringnya ke arah kiri, ini dinamakan dengan diagonal samping. Jika ditanya tentukan elemen-elemen diagonal utama matriks B. Diagonal utama tadi yang miringnya ke arah kanan. Elemen-elemennya adalah min 2, 3, dan 5. Kemudian, elemen-elemen diagonal samping itu adalah 1, 3, dan 4. Macam-macam matriks selanjutnya berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama ada matriks 0, dilambangkan dengan O besar, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya seperti ini, semua elemen-elemennya bernilai 0. Berapapun ordonya, kalau elemen-elemennya itu semuanya adalah 0, maka dinamakan dengan matriks 0. Yang kedua, matriks diagonal, biasanya dilambangkan dengan huruf D besar, adalah suatu matriks persegi di mana elemen-elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, sedangkan elemen-elemen yang lain bernilai 0. Contohnya ini, jadi yang berada di diagonal utama ini, angkanya boleh 0, boleh juga tidak 0. Tetapi ingat di sini tidak semuanya bernilai 0 ya. Contohnya ini diagonal utama nilainya adalah
min 2, 1, dan 5. Angka yang selain berada di diagonal utama, semuanya bernilai 0. Selain yang berada di diagonal utama, bernilai 0. Yang ketiga, matriks identitas. Lambangnya adalah I besar. Adalah suatu matriks persegi di mana semua elemen pada diagonal utama nilainya 1 dan elemen-elemen yang lain nilainya 0. Contoh, ini ada dua contoh matriks identitas. Contoh yang di sebelah kiri ordo 2 kali 2, yang di sebelah kanan ordo 3 kali 3. Perhatikan yang bagian diagonal utamanya ini. Semua diagonal utama, elemen-elemennya bernilai 1. Ini juga elemen-elemen yang di diagonal utama semuanya bernilai 1. Yang selain di diagonal utama, nilainya adalah 0. Maka ini dinamakan dengan matriks identitas. Yang keempat, matriks segitiga. Ada dua macam matriks segitiga. Yang pertama, matriks segitiga bawah, lambangnya adalah L besar. Contohnya seperti ini. Jadi ada matriks, lihat ada bentuk segitiga yang di bagian bawah. Maka dinamakan dengan matriks segitiga bawah. Yang bagian atas itu nilainya semuanya 0, sedangkan yang berada di bagian bawah ini semuanya tidak bernilai 0. Ini adalah contoh matriks segitiga bawah. Sedangkan yang satunya adalah matriks segitiga atas, lambangnya U besar. Contohnya ini. Jadi ini segitiga yang berada di bagian atas itu angkanya tidak semuanya 0, sedangkan yang berada di bawah segitiga ini semuanya bernilai 0. Ini adalah contoh untuk matriks segitiga atas.